Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai Bapak Antoni selaku Sekdes di Desa Pinang Merah. Ayo ikuti. A few moments later. Saya Nabila Amelia akan mewawancarai Bapak Antoni selaku Sekretaris Desa di Pinang Merah. Tanya, apa pembangunan yang ada di Desa Pinang Merah ini, Pak? Oke, jadi untuk pembangunan Desa Pinang Merah ini, jadi untuk pembangunan kita fokuskan ke infrastruktur. Jadi masih banyak kalau di Pinang Merah ini. Pertama itu drainase, terus rapat beton jalan usaha tani, bendung, terus sarana olahraga, pasar, dan mungkin ada banyak lain nanti tentang ekosistem. Terus bagaimana perkembangan pembangunannya itu, Pak, untuk saat ini? Kalau bicara masa perkembangan untuk dari tahun ke tahun ada peningkatan, cuman dikarenakan desa kita ini desa besar, seharusnya tuh untuk pemerataan mungkin kita belum bisa, tapi kita ambil dari musyawarah itu bukan pemerataan, tapi dengan skema mana yang lebih membutuhkan dulu. Nah, contoh dusun ini membutuhkan ini, kebangun sini, baru dusun kena, tapi bukan pemerataan. Ini tuh, Mbak. Terus biasanya kan dari pemerintah itu ada bantuan, Pak. Bantuan apa yang diberikan pemerintah kepada Desa Pinang Merah ini? Jadi untuk bantuan ini bantuan untuk apa ya, untuk warga miskin aja ya. Jadi warga miskin bantuan itu ada dua, bantuan yang langsung turun dari dinas sosial melalui dinas sosial dan BPNT. Nah yang kedua bantuan langsung turun ke desa yaitu BLTDT. Untuk sekarang ini untuk BLTDT udah tahun ketiga setelah pandemi COVID sudah berjalan. Berarti yang dari desa langsung ke masyarakat itu apa aja, Pak? Kalau yang dari desa masyarakat itu BLTDT, itu kan BLTDT itu kan untuk program dari Kementerian Desa, itu kan skala prioritas desa harus diadakan BLTDT. Itu sumbernya dari dana desa, dari pusat langsung turun ke desa dan desa langsung ke masyarakat. Kira-kira apa penyebab tingkat kemiskinan Desa Pinang Merah ini, Pak? Sebenarnya kalau berbicara masalah kemiskinan desa Pinang Merah ini dikatakan masih kecil karena mungkin nggak sampai 5% sebenarnya, cuman karena mungkin banyak faktor, salah satunya mungkin untuk saat ini karena mayoritas penduduk desa Pinang Merah kita ini adalah petani, itu salah satunya adalah penghasilan, itu salah satu faktor penyebab kemiskinan. Program apa yang mengurangi kemiskinan? Sebenarnya kalau untuk saat ini dibilang program itu banyak sih. Kalau kita tuh pengennya program tuh membuka lapangan pekerjaan, tapi kan untuk daerah kita kan karena relatif desa kita tuh sebagai besar petani, mungkin pekerjaan cuma itu aja. Tapi sebenarnya kita tuh pengen ada suatu lapangan pekerjaan, entah sebagaimana kita memberdayakan anak muda kita untuk masih muda dan untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Bapak punya harapan nggak ke pemerintah gitu? Harapan dari desa, terus untuk pemerintah? Kalau harapan banyak sih, Mbak. Jadi harapan kita untuk dari desa ke pemerintah, kami berharap tuh ada suatu gebrakan baru untuk di desa kita. Jadi contoh mendirikan suatu lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat itu tidak bergantung sama hasil tani sawit. Jadi entah itu suatu pabrik atau gimana di daerah kita. Nah mungkin kalau untuk pabrik sawit mungkin skala besar ya. Salah satunya mungkin kita ngejar dulu ke pabrik mini pengolahan minyak sawit. Terus satu lagi untuk pabrik UMKM itu perlu kami kira seperti itu. Saran Bapak untuk pemerintah gimana, Pak? Ini untuk mengatasi kemiskinan tadi ya. Ya. Kami berharap saran kami dari pemerintah pusat
ya tolong untuk harga sawit petani ini tolong bisa dinaikkan atau stabilkan. Terus harga pokok untuk kebutuhan pokok masyarakat juga stabilkan. Mungkin kalau itu sudah berjalan stabil, mungkin taraf hidup masyarakat kita itu sudah sejahtera. Begitu saja Pak yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Sekiranya ada pertanyaan yang menyinggung atau tidak baik dari Bapak, itu saya mohon maaf. Yaitu menyediakan akses transportasi yang baik dan bagus secara merata untuk desa yang di pedalaman dan yang lain. Harapan saya adalah yang pertama mengutamakan pembangunan berkelanjutan seperti pembangunan jalan yang ada di pedalaman. Mungkin ada nggak terlalu banyak yang rusak, mungkin ada salah satunya rusak. Jadi itu harus dilakukan pembangunan secepatnya agar memudahkan akses perjalanan menuju ke tempat-tempat yang dituju seperti sekolah, ke pasar, dan ke tempat lainnya.